Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansyah dari kelas manajemen C5 dengan nomor NPM 101201112 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman materi Ma'rifatul Quran. Dan juga video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatul Quran. Pertama-tama, dalam memahami Ma'rifatul Quran, harus memahami terlebih dahulu tentang ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran biasa disebut dengan kalamullah. Lalu apa itu kalamullah? Dalam kitab Jurumiyah, kalamullah terdiri dari dua kata, yaitu kata kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah, dan kata Allah yaitu Allah. Jadi, kalamullah adalah unsur kata dari lafaz kalam dan Allah, atau firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, dikenal dengan Nuzulul Quran. Lalu bagaimana proses turunnya Al-Quran? Menurut Al-Jarakani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Lalu yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Ijah, tempat yang berada di langit dunia. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Ijah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Lalu kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yaitu yang pertama alasannya untuk menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Yang kedua, menegakkan hati Nabi ketika turunnya wahyu. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang keempat, memudahkan untuk dipahami dan dihafal. Dan yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat pertama yang diturunkan adalah Al-A'laq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Lalu surah yang terakhir diturunkan adalah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Mengimani Al-Quran menjadi hal wajib bagi seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tabrani mengatakan, barang siapa ingkar atau kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh dia telah kafir. Setelah proses turunnya Al-Quran, lalu bagaimana proses penulisan Al-Quran? Pada proses penulisan Al-Quran terjadi di 3 masa. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Ada al-jamu fis sudur. Rasulullah amat menyukai wahyu,
dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Dan yang kedua ada al-jamu bis sutur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'b, dan Zaid bin Sabit. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sangatlah sederhana. Mereka menggunakan alat tulis sederhana yang berupa lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan berbagai tempat lainnya. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surah-surahnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu atau hasbi taratibin nuzul. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar terjadi setelah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu menyatukan penulisan Al-Quran dengan bahasa di luar Jazirah Arab. Dan yang ketiga, pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah banyak orang non-Arab memeluk Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berharakat dan bertitik. Pada masa Khalifah Abd al-Malik, upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung sekaligus tetapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad 9 Masehi. Mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran, pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Definisi mukjizat menurut ulama yaitu perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Adapun syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kedua yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contohnya terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam atau sebaliknya, tongkat jadi ular, memancarkan air dari jari-jari. Yang ketiga disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat terjadinya karena adanya penentang seperti Musailamah. Dan yang kelima yaitu seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Adapun unsur mukjizat yang pertama yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadinya atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tentangan terhadap yang meragukan kenabian. Dan yang terakhir, keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat. Yang pertama ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal. Contohnya, mukjizat yang bersifat material dan indrawi dalam arti keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat di seorang nabi menyampaikan risalahnya. Dan yang kedua ada mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama ada bahasa dan sastra.
Tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Kelembutan Al-Quran secara lafziah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa, beberapa ayat memuat nada dan irama yang menyenangkan bagi pendengar. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Beberapa ayat memuat berita-berita, kejadian-kejadian, dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya. Ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan tidak ada yang bertentangan dengan fakta ilmiah pengetahuan modern. Yang ketiga, ada aspek kisah-kisah purba. Al-Quran memuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling purba. Masing-masing kisah dijelaskan secara singkat, padat, syarat akan nilai, namun di sisi lain tidak terlihat sangat rigid dan kronologis, sebagaimana fakta sejarah. Yang keempat, ada dari aspek hukum. Hukum-hukum yang tercatat di dalam Al-Quran terkadang memberikan perincian yang sangat khusus, sementara beberapa lainnya mujmal atau global, dan perinciannya diterangkan dalam sunnah. Di balik hukum-hukum yang dimuat mengandung kemaslahatan dan keilmiahan. Adapun hukum-hukum tersebut yaitu hukum akidah atau itikadiyah yang membahas perkara keimanan dan kepercayaan dalam Islam, lalu hukum akhlak atau kulukiyah yang membahas perkara amal perbuatan manusia. Ilmu yang mempelajari hukum ini disebut ilmu akhlak. Dan yang terakhir ada hukum syariat atau syariah yang mengatur perkara hubungan dengan Allah. Hablum minallah, aturan dengan sesama manusia, hablum minanas, dan alam sekitar. Sekian penjelasan materi tentang Ma'rifatul Quran. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.